Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi kulli khair. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini di subuh yang insya Allah penuh keberkahan ini, Allah takdirkan kita untuk bisa bermuajahah dalam rangka niat thalabul ilmi. Setelah dari rumah kita niatkan untuk i'tikaf di masjid ini, serta diniatkan untuk melaksanakan kewajiban kita setiap hari, khususnya di kegiatan subuh, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan di dalamnya ada nilai ukhuwah, juga ada silaturahim. Maka setiap saat mari kita sama-sama meluruskan niat ini. Untuk apa kita hadir ke majlis ini, untuk apa kita masih bertahan di masjid ini, supaya kehadiran kita tidak hanya sekedar hanya duduk, tapi benar-benar dicatat ya Allah di sisi Allah sebagai amal ibadah kita. Semoga ini menjadi amal terbaik kita di sisi Allah, yang mana menjadi timbangan terbaik, menjadi mizan kita yang akan nantinya kelak ditempatkan, mudah-mudahan kita di surga berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh bin sesepuh, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Istiqlal di komplek perumahan Bukit Pinang Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang juga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam rangka niat thalabul ilmi ini, mari sebelum kita memulai niat belajar kita, sebagaimana disampaikan oleh pengurus kita Pak Suminto, Pak Suminto, tentang keutamaan sabar, perspektif kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Suyuti, yang mana kita niatkan ini kita bacakan suratul Fatihah ya, untuk mu'alif hadal kitab, yakni Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Serta Fatihah ini kita haturkan, kita mengharap barokah, karamah, hurmah sirri suratul Fatihah untuk semua yang turut serta memakmurkan masjid ini, yang turut serta membangun masjid ini, yang terus serta bersedekah, berinfak untuk masjid ini, mulai dari awal berdirinya masjid ini hingga nanti Allah takdirkan masjid ini segera tuntas, segera digunakan oleh masyarakat banyak, serta menambah keberkahan masjid ini. Kepada siapapun yang berjasa untuk pembangunan masjid ini, baik yang menyumbang harta, tenaga, ataupun doa, semoga senantiasa Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi kesehatannya, Allah berikan istiqomah
beribadah di sisi Allah, Allah memberikan rezeki halal, thayyiban, mubarakan dalam wujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta kehadiran anak soleh dan solehah, dan menjadi maslahah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likunyatin salihah syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada para habaib, para kiai, para ulama, para tuan guru, para asatidz serta tokoh. Ini perdana bagi saya untuk mengisi majlis ini di pekan ketiga setiap bulan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mohon izin, ini sifatnya saya ini pemain cadangan, Pak. Aslinya itu Ustaz Slamet. Beliau itu yang lebih alim dari saya, maka nanti ketika ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang baik, saya siap untuk menuntut ilmu kembali dan siap dibimbing. Terlebih di sini ternyata ada ustadz kita ini. Alhamdulillah. Beliau Ustaz Ahmad, nah ini guru kami ini, Pak. Alhamdulillah beliau saudara saya juga ternyata di sini. Allah takdirkan ketemu. Alhamdulillah, saya niat thalabul ilmi, mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sabar sungguh sangat berat. Sabar itu mudah di lisan, tapi berat di pikiran, juga berat di hati. Siapapun yang mendapatkan ujian sabar ini, maka mari kita sama-sama mengkaji di sini bagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu terdapat pada musibah yang pertama. Apa yang dimaksud dengan musibah yang pertama? Musibah pertama yang dimaksud di sini adalah musibah yang datang pertama itu dirasakan pertama kalinya. Kenapa disebut pertama kalinya? Karena pukulan yang besar itu datang ketika Allah menguji seorang hamba. Pukulan terbesar. Namun seiring waktu, ketika sabar itu datang dari seorang yang beriman, ketika sabar itu disadari bahwa itu datangnya dari Allah, maka apa kata Rasulullah? Laukana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Laukana sabru rajulan, seandainya sabar itu seorang lelaki, seorang laki-laki, maka lakana rajulan kariman, maka dia adalah seorang lelaki yang mulia. Begitu juga dalam tafsiran ini juga pengertian ini tidak hanya seorang laki-laki, seorang perempuan. Berarti kalau laki-laki yang mulia, ketika ujian itu datang kepada seorang ibu, seorang wanita, maka dia juga bagian dari wanita yang mulia. Maka kalau kita sabar atas semua ujian yang Allah takdirkan, sebenarnya kita ini dimuliakan oleh Allah. Dan ini beratnya, Pak, sangat berat sekali. Siapapun, termasuk diri saya ketika hal ini. Namun ini harus disampaikan. Yang perlu kita sadari pertama kali adalah ketika kita mendapatkan ujian, apapun bentuk ujiannya, pertama kali yang harus kita sadari bahwa ini adalah dari Allah. Namun ya, karena manusia ini kan khuliqah halu'an, yang selalu berkeluh kesah. Kok saya sih yang dipilih untuk dapat musibah ini? Terkadang begitu manusia ini. Kenapa bukan dia
Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani seorang manusia, bahwasanya Allah tidak akan membebani seorang hamba. Allah tidak akan membebani diri kita, keluarga kita dengan sesuatu apapun illa usaha, kecuali dia Allah pilih untuk menerima sabar tersebut, Allah pilih untuk menerima takdir Allah ini, Allah pilih untuk menerima ujian ini. Kenapa? Karena dia mampu menghadapi ujian tersebut, karena dia mampu untuk hidup sabar. Berat Pak, urusan sabarnya berat sekali. Gak enak di pikiran, gak enak juga di hati. Maka lanjutkan dalam kitab ini, idza ahabballahu 'abdan. Ini lanjutannya. Idza ahabba 'abdan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bila'in la dawa'ala fa in sabara islabahu wa in radiya istadafahu. Apa artinya? Inna idza ahabballah, jika Allah, tak kala Allah ahabba, mencintai seseorang, mencintai seorang hamba, mencintai diri kita, ibtalahu bibalain, maka dia diberikan sebuah cobaan la dawa'alahu, yaitu cobaan kepadanya dengan sebuah cobaan yang tidak ada obatnya. Fa in sabara, jika dia sabar, jika kita ini sabar, jika makhluk ini sabar, jika jamaah ini sabar, termasuk jika saya ini sabar, dan jika kita sabar, ijtabahu, maka Allah sebenarnya dia memilihnya. Allah memilih kita. Wa idza radiya, dan jika dia ridho, istafahu, maka Allah akan menjadi pilihannya. Dalam artian di sini sebuah catatan dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang masuk dengan bimbingan di sini adalah Allah berarti memilih kita. Kita ini dipilih. Karena dipilih berarti pilihan ini berarti kita ini dicintai Allah. Allah Allah. Karena dipilih, maka ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Ini yang akan saya tadi malam ketika saya coba baca lagi kaji ini, Pak. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Mohon maaf, saat ini saya sedang menerima ujian sejak kurang lebih saya jalani 5 bulan. Nangis malam saya, Pak. Saya baca kitab ini. Ujiannya berat dalam rangka tahadus bin nikmah. Seorang guru ngaji, Pak, istilahnya seorang guru ngaji, mantan marbot juga, dan saya masih aktif jadi pengurus di musola di daerah Swadaya. Ujiannya berat, Pak. Bagaimana rasanya seorang guru ngaji ditipu oleh jamaahnya, tak tanggung-tanggung, Pak. Tahadus bin ni'am, tidak tanggung-tanggung. Guru ngaji, saya menikmati syukur nikmatnya. Awal-awal sangat terpukul. Bayangkan, ujian itu sangat besar, ditipu uang, besar bagi kami. Namun apalah daya, ya, semua bentuk ini harus saya jalani. Namun inilah yang terjadi. Sudah kehilangan harta, kehilangan barang juga, Pak. Kendaraan.
Sampai saya tidak punya kendaraan. 2 motor saya yang baru saya beli itu pun harus saya relakan untuk menyelesaikan urusan saya. Qadarullah, orang yang menipu saya sudah di penjara sekarang. Namun ini bukanlah akhir, Pak. Masih banyak perjalanannya. Terus kesini naik apa, Ustaz? Alhamdulillah ada orang baik, ada jamaah yang baik meminjamkan motornya untuk saya. Nah, motor itu kalau pian lihat gagah katanya orang itu. Tapi aslinya itu pinjaman, Pak. Motornya anak muda. Istilahnya gaul kata orangnya, yang parkir di depan itu pinjaman, Pak. Mudah-mudahan segera Allah selesaikan urusan saya. Berat, Pak, berat urusan sabar ini. Namun dijalani. Kenapa? Kalau tidak dijalani dan kita tidak syukuri ini, maka kita akan stres memikirkan ujian tersebut. Terlebih urusan harta. Urusan harta, Pak. Maka ketika kita stres dengan itu, maka sebenarnya kita tergadaikan dengan urusan dunia. Tergadaikan, Pak. Masing-masing kita pasti punya ujian. Masing-masing kita pasti akan ada dan akan selalu datang namanya ujian dari Allah. Karena di balik ujian tersebut maka kuncinya adalah sabar. Kalau kita sabar, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita sabar nih, Pak, sebagaimana kita tadi, sebenarnya Allah ini memilih kita. Memilih apa? Untuk dijadikan sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai makhluknya yang dicintai Allah. Ini sebuah perjuangan yang biasa. Tapi bukan maksud ya diuji terus ya Rob. Ya ini kan ingin dicintai terus olehmu. Sebenarnya sabar itu bukan sekarang, Pak. Jawabannya bukan sekarang, tapi nanti inda liqa'i rabbi. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah, oh benar-benar kamu sabar atas ujian saya, dan kamu mengakui ini bagian dari apa yang saya takdirkan. Bagaimana nanti, Pak, endingnya di alam mahsyar, ketika mizan, ketika Shiratal Mustaqim sudah penghitungan amal, bagaimana rasanya nanti. Saya terbayang, Pak, semalam ketika ujian pukulan berat, ya Allah, apakah ini menjadi pertanda saya dicintai olehmu? Jika aman benar, betapa bersyukurnya nanti saya ketika bertemu dengan engkau. Maka di balik ujian, mari sama-sama di balik ujian ini, mari kembalilah kepada Allah lagi. Apapun ujiannya, Pak. Berat nih, Pak, sekali lagi berat. Ingat, kita ini dipilih, sudah dipilih, dicintai lagi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan kembali, ma tarajja'a abdun jur'atan afdal indallah min jur'atihi ghaidin qadamaha ibtawa wajhullah ta'ala. Maka rajjah, tidaklah seorang hamba jur'at afdal indallah, tidaklah seorang hamba yang dapat menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah min jur'ati ghaidin, selain menahan amarah. Qadamaha ibtawa wajhullah ta'ala, dan dia menahan karena mengharap ridhonya Allah. Ini kan kalau orang nggak sabar biasanya emosi. Kalau nggak sabar dia marah. Kalau nggak dia sabar akan meluapkan isi hatinya dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai cara untuk mengungkapkan kemarahannya, atau mengungkapkan kekesalannya, atau mengungkapkan musibahnya, atau mengungkapkan ujiannya dari Allah.
Bagaimana kita akan tahu bahwa ini ujian dari Allah, dan bagaimana kita akan tahu bahwa ini benar-benar bersyukur atas nikmat Allah dari ujian ini? Kuncinya Pak, ketika kita tahu, kita sadar bahwa musibah ini memang datangnya dari Allah, yang pertama dilakukan adalah syukurnya dulu Pak. Tapi berat sekali untuk syukur dengan ujian itu. Pukulannya berat Pak, batin ini berat sekali. Berat. Mari sama-sama bahwa ini memang ujian dari Allah. Ujian dari Allah yang memang dipilih untuk kita. Sangat berat Pak, sangat berat sekali. Kaitan dengan ujian ini, Masya Allah ya, hanya orang-orang pilihan. Ingat, setelah Allah pilih kita, berarti Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, kunci terakhirnya bagaimana kita meraih ridhonya Allah. Ini yang sangat berat. Yang terjadi di antara kita, memangnya gak boleh Pak Ustaz kita curhat, minta solusi kepada orang. Boleh, karena itu bagian dari ikhtiar. Minta solusi dari ujian yang kita hadapi, itu boleh, sangat boleh sekali, malah dianjurkan. Kenapa? Itu ikhtiar, bentuk usaha. Apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menyelesaikan ujian tersebut. Yang harus kita lakukan, yang harus kita tetapkan dalam diri kita adalah ikhtiarnya dulu. Pertama, kita sadar atas ujian tersebut. Yang kedua, meyakini bahwa ujian itu datang dari Allah. Berikutnya, bagaimana ikhtiar kita untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dengan cara apa? Caranya ya dengan siapa? Jenengan pian ini bisa kiranya mendapatkan solusi. Yang pastinya ingat Allah dulu. Sholat sih Pak, sholat dulu, jangan langsung curhat. Apalagi curhatnya di media sosial, itu nggak menyelesaikan masalah Pak. Dalam niatan hati, curhat di media sosial kan tujuannya untuk apa dulu? Kira-kira kalau kita curhat di media sosial, baik itu Facebook, WA, update status istilahnya, atau di Instagram atau di TikTok sekarang bikin video, bikin konten, boleh bikin konten, cuma harus jelas bahwa ini sebenarnya tujuan kita ngupload di media sosial itu dengan apa? Untuk mengharapkan ibadah manusia atau malah menjuruskan kita? Iya, kalau senang Pak yang melihat status kita, curhatan kita di media sosial, yang senang paling-paling Pak dapat, yang paling bagus sudah dapat doa. Yang paling bagus kalau kita curhat di media sosial dapat doa. Alhamdulillah, dapat perhatian manusia. Tapi buruk-buruknya Pak, sebenarnya ketika kita berstatus di media sosial, sebenarnya kita itu mengungkapkan aib kita. Maka harus pintar-pintar memilih, ini curhatan atau ilmu, ini status untuk apa dulu. Maka yang mari sama-sama kita ini sepandai-pandainya untuk senantiasa dekat dengan Allah, curhatnya lebih banyak sama Allah. Dan orang yang bisa, kalau memang harus ketemu dengan orang, pilih orangnya yang tentunya yang amanah. Yang amanah. Jangan asal juga kita selalu minta solusi kepada orang lain. Bisa jadi orang membantu kita, bisa jadi itu mengungkap aib kita. Maka ini yang harus kita sama-sama kita pilih kaitan dengan ujian ini. Berat memang.
Lantas di mana kita curhat sama Allah? Kapan waktunya? Allah Maha mendengar, maka setiap saat kita bisa curhat dengan Allah. Di saat duduk pun ya curhat sama Allah. Di saat jalan pun ya sambil lalu hati kita ditautkan kepada Allah. Di saat berkendaraan pun juga tautkan hati kita kepada Allah. Namun karena ini kita akan berjumpa dengan Zat yang Maha Agung, pemberi semua solusi, maka pilihannya di tempat yang paling tepat. Manfaatkan waktu di saat sholat, terlebih sholat di saat sujud yang terakhir. Itu penyerahan, kepasrahan kita kepada Allah. Manfaatkan di setiap akhir sujud sholat kita untuk berpasrah diri kepada Allah. Luangkan, Pak. Tapi kalau jamaah di Istiqlal, kalau memang imam mau curhat sama Allah, ngasih tahu juga ke jamaah, jangan sampai sujud terakhirnya malah lama, bingung. Ini sebenarnya curhat sama Allah atau malah ketidur. Tapi insya Allah saya senang dengar suaranya imam masjid sini, Pak. Nikmat betul ketika membaca surah Al-Insyiqaq. Nikmat betul, suaranya baik, bacanya juga baik. Nikmat, Pak. Mudah-mudahan imam kita terus sehat walafiat, terus istiqomah di sini. Kalau sudah berkeluarga, nambah anaknya. Bisa deh, sudah keluarga kan? Sudah. Alhamdulillah, nambah anaknya saja, nambah rezekinya. Mudah-mudahan terus istiqomah, dapat amanah di sini. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini catatan kita kaitan dengan sabar ini. Lantas bagaimana? Kita lanjutkan, masih ada 2 baris lagi. As-sabr wasiyatun min wasayallahu ta'ala fi ardihi. Man hafizahu naja wa man dayya'aha halaka. As-sabr wasiyatun, sabar itu adalah wasiat min wasayallahu ta'ala, dari wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi ardihi. Man hafizaha naja, barang siapa yang menjaganya maka selamatlah dia. Man hafizaha naja, barang siapa yang menjaganya dia akan selamat. Wa man dayya'aha halaka, dan barang siapa menyia-nyiakannya halaka, maka rusaklah dia. Nah ini, Pak. Kalau kita bisa menjaga sabar dari Allah, maka kita akan diberikan kemenangan oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika kita kufur atau kita ingkar atau tidak menerima dengan takdir Allah, dengan ujian ini, maka sebenarnya kita ini adalah rusak kita. Kenapa? Ada 2 di sini kategorinya. Kita ini disebut dengan yang menang di sisi Allah atau rusak di sisi Allah. Orang yang sabar akan diberikan kemenangan di dunia juga di akhirat. Tapi juga orang yang ingkar atau kufur terhadap sabarnya Allah dengan ujian Allah ini, pilihan berikutnya adalah maka dia rusak. Kenapa disebut dengan rusak orang yang sabar, orang yang tidak sabar? Ini jadi catatan kita. Kenapa orang yang tidak sabar itu bisa dijadikan rusak? Pertama, dia tidak menerima dengan takdir Allah. Pertama itu, tidak menerima dengan takdir Allah. Yang kedua, tidak sadar bahwa ujian itu yang memberikan Allah. Yang ketiga, dia tidak sadar bahwa ujian ini pilihan Allah, juga Allah lah yang akan berikan solusinya. Maka tadi pilihannya ikhtiar.
pilihannya kita akan dapat ridho Allah atau murkanya Allah. Ini yang menjadi pertimbangan untuk kita ketika kita menghadapi ujian. Termasuk sabar dalam iktikaf ini, Pak. Kita hadir di sini itu karena pilihan Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita ini dipilih untuk iktikaf. Dan di antara jamaah yang saya lihat hampir 3 shaf. Kalau kita hitung lagi ini berapa shafnya? Kan begitu. Bisa jadi karena aktivitasnya yang lain, bisa jadi karena memang sudah pengen cepat pulang, bisa jadi yang bertahan ini karena ingin menuntut ilmu. Atau ada juga, Pak, ya, ada juga yang iktikaf di masjid khususnya hari Ahad karena pengen kopinya setelah ini. Kan ada begitu. Tapi nggak masalah, itu bagian dari ikhtiarnya pengurus masjid untuk memakmurkan jamaahnya. Dan itu saya rasa baik. Dianjurkan, Pak. Pak perlu jangan tiap hari Ahad. Tiap hari, biar apa? Subuhnya makin hidup. Kalau sudah subuhnya makin hidup, makmur Pak lingkungan ini. Tidak hanya makmur masjidnya, tidak hanya makmur pengurusnya, tapi juga jamaahnya, lingkungannya. Amin. Didoain kok bengong, Pak. Mulai ngantuk nomor telepon ini. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati ini pilihan. Ya, kaitan dengan memakmurkan masjid, maka yang kita yang mulai, bukan siapa-siapa. Kewajiban kita. Jadi kan warna-warni mulai dari yang sampai usia yang paling tua sampai usia yang paling muda ada di sini. Monggo dirangkul, Pak, anak-anak mudanya dirangkul karena mereka generasinya. Ya adik-adik yang muda ya sadar ya, ketika dapat tugas ayo makmurkan juga. Jangan kesini ya hanya datang untuk atau kalau ada wifi pengen dapat wifi-nya saja, tapi niatkan iktikaf ya. Hidupkan ya. Bismillah. Ini pilihannya. Kembali ke kalimat sabar tadi. Ini pilihan. Kita akan meraih kemenangan atau kekalahan. Kenapa disebut dengan rusak? Rusak ini kenapa rusak? Karena tidak sabar tadi. Kalau sudah tidak sabar, dia akan banyak mengungkapkan ekspresinya dengan urusan dunianya, dengan lingkungannya. Kira-kira kalau kita tidak dekat dengan Allah, apa yang akan kita raih dengan ujian ini? Maka berhati-hati, jangan sampai ketika dapat ujian Allah perpanjang ujiannya ini karena ulah kita. Terkadang kan kita begini, Pak, kok nggak selesai sih ujian saya ini, baru selesai nambah lagi, baru selesai datang lagi nih, yang satu belum selesai datang lagi. Ini kan bagian dari keluh kesah. Wajar manusia nih, Pak, jangankan jenengan, saya pun di saat menerima ujian saat ini Allah masih ada tambah ujiannya, lagi. Gak akan pernah berhenti, Pak. Ini bagian dari kehidupan. Innamal usri yusra. Ini harus sadar. Innamal usri yusra. Setelah datang namanya kesulitan akan datang kemudahan. Setelah mudah disulitkan lagi sama Allah. Ini yang harus, ini bagian dari cakrawala kehidupan, bagian dari fenomena kehidupan yang harus kita sadari bersama-sama. Ingat, ini kita dipilih, benar-benar dipilih. Kita lanjut. Allah Ta'ala ila Musa. Kita mengingatkan apa yang terjadi pada Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Musa bin Imran alaihi salam, ya Musa, wahai Nabi Musa, man lam yarda bi qada'i. Ini ingat, barang siapa yang tidak ridho atas qada'ku, barang siapa yang tidak sabar terhadap takdirku, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak sabar atas cobaanku,
walam yashkur na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku, falyakhruj min baini ardi, maka hendaklah dia keluar dari bumi dan langitku, fayakhruj min baini ardi wa samai, maka keluarlah dari bumiku dan langitku, wal yadkur lahu rabban siwai, dan hendaklah dia mencari baginya Tuhan selainku. Ini ancaman Allah, Pak. Allah, hati-hati, astagfirullah, hati-hati. Ini ancaman Allah bagi orang yang tidak sabar. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, barang siapa yang tidak sabar, tidak terima, bahkan cenderung menyalahkan Allah terhadap ujian ini, maka lebih baik, kata Allah, keluarlah dari bumiku dan langitku. Terus kalau sudah keluar dari bumi dan langit, mau kemana kita? Di bumi nggak diterima, di langit juga nggak diterima. Di awal-awal mesti seperti apa? Hitungannya lah yang mutu walayah, yang nggak hidup ya nggak mati. Mau mati nggak diterima, dikubur. Setelah dikubur, ternyata amalkan nggak sampai-sampai ke langit, nggak diterima di sisi Allah. Maka berhati-hati. Ingat, jangan sampai. Ini yang harus kita jaga, hati kita jaga. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jika kita kufur kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah. Naudzubillah min dzalik. Banyak istighfar. Jika ini sudah terjadi, bagaimana? Mari awali langkah kita dengan taubat dan nasuh. Taubat sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Allah atas dosa kita selama ini. Jika kita pernah melakukan yang namanya ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak terima dengan takdir Allah, ya mari sama-sama. Ngapunten, berapa menit lagi syuruk? Insyaallah kalau hitungan saya 5 menit lagi syuruk. Atau sudah nanti ada tandanya kalau syuruk. 5 menit lagi insyaallah. Sedikit lagi tak sampai. Mari sama-sama. Ini ancaman Allah yang harus kita sama-sama pahami. As-sabru 'indal musibati bi 90 darajatin. Sabar itu hadiahnya akan dibalas 900 derajat. Apa? Pahalanya orang sabar 900 derajat, Pak. Namun lagi-lagi manusia jangan hitungan kalkulasi, hitungan matematika. Kalau saya diuji ini akan dapat ini. Ingat, hadiah itu, balasan itu datangnya dari Allah. Maka jangan pernah meminta balasan dari Allah kecuali solusinya. Ya, jangan pernah minta, ya Allah saya sudah diuji dari Engkau nih, mana balasanmu? Ingat, nikmat itu tidak hanya yang berbentuk dengan harta. Nikmat itu ada yang namanya sehat. Nikmat itu adanya keluarga yang utuh, adanya masih ada rezeki, masih ada nyawa, masih panca indera kita ini berfungsi, itu nikmat. Ada juga yang Allah balas dengan berbentuk harta, dengan bertambahnya harta kita, uang kita. Tapi ada Allah yang jaga dengan kesehatan kita. Allah ada yang jaga dengan lingkungan kita. Ini harus kita sadar, sama-sama sadari. Dalam riwayat disebutkan as-sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar itu lebih baik daripada sisinya. As-sabru ala arba'i arjuin. Sabar itu terbagi atas 4 macam. Saya singkat saja, Pak, kan tinggal 3 menit. Sabar itu terbagi atas 4 macam.
Sabrun alal faraid, yang pertama sabar atas sholat fardu. Wa sabrun alal musibati, dan sabar atas musibah. Wa sabrun alal faqri, dan sabar atas kefakiran, atas kemiskinan. Wa sabru alal faraid taufiq. Wa sabru alal faqri, dan sabar atas sholat, yakni fasabru alal faraid taufiqun, bahwasanya sabar atas sholat fardu itu adalah merupakan pertolongan Allah. Sabar atas pertolongan Allah dalam sholat. Ini ujian Pak, urusan sholat. Ini panjang lagi babnya nih. Sholat kewajiban kita nih. Yang wajib 5 waktu, yang sunnah banyak Pak, nggak terhitung. Tinggal kita mampunya mengamalkan. Yang fardu dulu harus sabar Pak. Sudah ada panggilan, sudah tahu ada kumandang adzan, mana kita tidak bersegerakan, naudzubillah malah kita menunda, bahkan sampai digabung, ya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, bisa jadi isya dengan subuh, bisa jadi subuh dengan duha. Ini yang perlu hati-hati. Maka itu perlu sabar. Orang sholat pun harus sabar. Di sholat pun ada tumaknina. Ini panjang babnya, baru sabar dalam sholat. Ini bisa dikaji 2 kali nih. Bersambung bab sabarnya. Oke, masih ada 3. Cuma waktu suruh sudah nyampe. Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah jika ditakdirkan, jika diberi amanah, saya hadir di majelis ini. Oke, saya punya hutang 3 dari 4 baru 3 tentang bab sabar dalam sholat. Insya Allah akan dilanjutkan di momen berikutnya. Dan masih ada sabar alal musibah, sabar terhadap ujian manusia, juga ada sabar tentang kefakiran. Insya Allah dengan izin Allah kita akan lanjut kajian ini. Dan mohon maaf, saya dapat hadiah Pak. Biasanya kalau saya ngisi taklim itu dulu saya pakai, karena kitab saya tadi di kampung, saya orang Madura, ada di kampung kitabnya, dan sebagian kitab juga saya sedekahkan kepada adik-adik, kepada santri-santri. Saya pakai laptop biasanya Pak. Ini dapat hadiah dari jamaah Ustaz. Ini zamannya sudah milenial, Ustaz harus bisa menyesuaikan kitabnya, taruh di tab saja. Ini hadiah Pak, bukan beli sendiri. Hadiah dari jamaah, karena tahadus bin nikmah, supaya nilai jamaah yang ngasih tablet ini terus berjalan, maka tablet ini saya jadikan khusus untuk taklim, tidak untuk yang lain. Jadi saya bawa HP-nya sendiri, tablet hanya dikeluarkan ketika taklim saja. Mudah-mudahan amal jariah beliau yang berikan ini dan isinya tentang banyak kitab, insya Allah jadi amal dia terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami atas semua ujian yang Kau berikan. Jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang sadar kuat atas semua ujian yang Kau berikan. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan solusi atas ujian, atas kesabaran yang Kau berikan, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang minas-sabirin wasyakirin wal mukhlisin wan najihin wal fallahin wat tawwabin rahmatika ya alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli muqimas sholati wa dzurriyyatan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan.
mohon maaf atas lisan yang kurang baik, atas lisan yang menyinggung perasaan, serta segala kekurangan murni karena kebodohan saya, kekurangan saya dalam thalabul ilmi, serta semua kebaikan itu karena Allah yang mengantarkan saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehilafan, terima kasih atas kepercayaannya, atas amanah yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan wa yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus segenap jamaah Masjid Iqtidal di perumahan Bukit Pinang Samarinda, ataupun jamaah yang lainnya yang menyimak siaran ini. Yang pertama, dalam rangka wujud ibadah kepada Allah, niatkan bahwa ketika kita hadir ke masjid sebagai ladang pahala kita, niat ibadah kepada Allah dan niat iktikaf kepada Allah. Niatkan juga ketika ke masjid ini menjadi sumber untuk dalam artian ngecas diri kita saat kita lemah di rumah, ketika lemah di kantor, di tempat bekerja, di lingkungannya. Maka masjid ini jadikan untuk mengupgrade diri kita, mengecas diri kita bahwasanya saya selalu berpasrah diri kepada Allah. Saya mengajak kepada jamaah untuk senantiasa bahwa orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan masjid, maka Allah akan juga dekatkan dengan semua urusannya. Allah akan berikan kemudahan atas semua urusannya. Dari ngaji itu, dari taklim ini, nantinya akan dapatkan solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi, solusi dari kehidupan kita, dari keluarga kita, lingkungan kita. Jadi masjid ini kita makmurkan. Apalagi ini proses pembangunan, saya rasa nih, mari jariah kita jadikan amal terbaik kita atas semua yang kita jalani.